Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan Amran dari kelas Matematika C selaku moderator pada kelompok 3 dengan materi yang kami bawakan yang berjudul Manusia dan Lingkungannya. Adapun latar belakangnya adalah manusia dan lingkungan hidup itu memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dan apa yang terjadi di alam baik secara langsung maupun tidak langsung akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, Tuhan menciptakan bumi dan isinya untuk kemakmuran bagi umat manusia. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia harus memperhatikan pelestarian terhadap alam ini sehingga lingkungan tetap seimbang untuk menunjang perkembangan yang berkesinambungan. Perilaku manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kehidupan manusia sebelum peradaban hingga peradaban modern. Pada saat ini semakin didukung oleh teknologi yang canggih. Akan tetapi dengan peradaban yang semakin modern membuat umat manusia kurang arif dalam menjaga lingkungannya. Kualitas lingkungan sekarang dari tahun ke tahun kualitas lingkungan hidup sekarang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan penjagaan terhadap lingkungan tersebut. Peningkatan yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara segar, terutama di kota-kota besar. Di sini adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh pemateri dari kelompok 3 ini. Poin pertamanya yaitu apa yang dimaksud dengan manusia dan lingkungan. Poin yang kedua, apa saja pengaruh manusia pada lingkungannya. Poin yang ketiga, apa saja sumber daya alam terkait sebagai keutuhan manusia dan mengklarifikasinya. Nah, di sini saya langsung saja memberikan waktu kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, materi pertama yaitu pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, dan manusia memiliki kelahiran, kehidupan, dan perkembangan, mati, dan seterusnya. Manusia memiliki keterkaitan dan saling berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Kemudian manusia memiliki timbal balik antara positif dan negatif dengan tujuan kita sebagai manusia yaitu untuk beribadah kepada Sang Pencipta kita. Kemudian tujuan akhir kita yaitu mati atau kembali kepada Tuhan. Kemudian lingkungan adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk ditempati segala ciptaan Tuhan, misalnya makhluk hidup, tumbuhan, dan lain-lain, terutama manusia. Menurut Eli Setiadi 2006, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya.
terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Kemudian tugas kita manusia terhadap alam yaitu untuk menjaganya, tidak mencemarinya. Seperti contoh, tidak membuang sampah sembarangan, merawat tumbuhan yang ada di dalamnya, tidak menebang pohon sembarangan, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor perubahan sosial. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Proses imitasi dapat berarti positif, yaitu untuk mempertahankan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dapat pula berarti negatif, yaitu meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan menyimpang dari nilai dan norma. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara, penglihatan, atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Misalnya, seorang siswa tidak sekolah karena diajak temannya bermain. Peniruan dalam sugesti dilakukan dengan memberikan pandangan atau dari sikap dirinya, kemudian diterima orang lain atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Bagi seorang anak laki-laki akan mengidentifikasi dirinya dengan ayah. Begitu juga anak perempuan dengan ibunya. Anak remaja mengidentifikasi dirinya dengan tokoh, tentunya sebagai idola. Dengan demikian, identifikasi lebih mendalam dibanding dengan sugesti atau imitasi. Yang terakhir yaitu simpati. Simpati yaitu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan semata-mata. Misalnya seorang anak membantu orang tua menyeberang jalan, padahal ia sendiri sudah terlambat datang ke sekolah. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari manusia dan lingkungan. Nah, perlu kita ketahui perubahan alam lingkungan manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Pengaruh baik bagi manusia karena manusia dapat memenuhi kebutuhannya, dan dari lingkungan itu berpengaruh tidak baik karena lingkungan tidak dapat menyokong kehidupannya. Nah, dampak positif yang dialami manusia yaitu yang pertama, manusia dapat menghirup udara segar. Nah, sudah jelas ya bahwa kita itu menghirup udara segar dari lingkungan kita. Nah, kedua itu berpenuhi berbagai kebutuhannya manusia. Sumber daya alam manusia itu dihasilkan dari lingkungan. Otomatis kita manusia itu sangat menikmati hasil sumber daya alam tersebut. Nah, ketiga, keaslian alam dan habitat hewan dapat terjaga. Keempat, berbagai tanaman dapat tumbuh subur. Flora dan fauna di dalam satu lingkungan itu sangat dijaga, bahkan dibudidayakan agar spesies tersebut tidak punah. Kelima yaitu menjadi tempat untuk berlibur atau rekreasi. Lingkungan juga digunakan sebagai tempat hiburan bagi orang-orang karena keindahan yang diciptakan atau terbentuk dari sebuah lingkungan itu sangat indah. Selanjutnya itu keanekaragaman tanaman dan tumbuhannya, flora dan fauna itu sangat beragam di sebuah lingkungan atau berbagai lingkungan lainnya. Nah, terakhir menjadi tempat percobaan untuk penelitian. Sebagai manusia, melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi-teknologi untuk menjadikan lingkungan lebih baik lagi atau memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal tersebut, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu pertama, ekspoliasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam akan semakin menciut atau kekurangan sumber daya alam jika digunakan tanpa batas. Nah, kedua yaitu punah atau merosotnya jumlah
keanekaragaman jenis biota dalam sebuah lingkungan. Ketiga itu perubahan ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem bina yang kurang. Nah, keempat, tidak mantap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Kelima yaitu berbanyak profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan bencana alam seperti longsor. Keenam, masuknya energi, bahan, atau senyawa tertentu dalam lingkungan yang menimbulkan berbagai pencemaran seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Bahkan selanjutnya saya persilahkan materi berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Arfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam terkait sebagai kebutuhan manusia dan mengklarifikasinya. Sumber daya alam sendiri itu dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, atau bisa disebut pula sebagai sumber daya alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber daya alam ini adalah semua makhluk hidup, seperti hutan, hewan-hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau disebut pula sebagai golongan sumber daya alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber daya alam abiotik ini adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan juga bahan tambang lainnya. Manusia memandang alam dan lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan juga keinginan. Manusia bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan dengan organisme yang lain, terutama dalam penggunaan sumber daya alam ini. Namun, sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini, manusia susah untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud bukanlah sebuah transformasi yang diartikan sebagai perubahan seluruhnya, baik itu dari segi teknologi, sosial budaya, dan juga ekonomi. Namun, perubahan di sini lebih kepada perubahan hidup berperilaku, kebiasaan dalam hidup yang menunjang pada penyelamatan lingkungan. Perilaku hidup manusia. Seharusnya manusia lebih berhati-hati dalam mengelola tanah, air, dan juga udara yang ada di dunia ini, khususnya pada lingkungan. Manusia itu telah begitu banyak menimbulkan kerusakan pada bumi ini. Limbah, kotoran, dan juga sampah dibuang begitu saja tanpa mengindahkan atau tanpa memperdulikan lingkungan dan juga makhluk lain.